Halo anak kelas 5, apa kabar? Semua sehat kan? Ya, bagus. Jumpa lagi dengan Pak Daniel, yang artinya mari kita belajar lagi tentang komputer bersama-sama dengan Pak Daniel. Pak Daniel akan temani kamu untuk kita belajar bersama-sama komputer, sehingga nanti semakin lama harapannya Pak Daniel kamu semakin pinter komputer. Ya. Di semester 1 ini materi kelas 5 itu tentang Microsoft Word. Jadi hampir sama dengan materi kelas 3. Sama-sama belajar Microsoft Word. Bedanya di kelas 5, harapannya Pak Daniel nanti hasil karya kalian tentunya harus lebih bagus, lebih baik, lebih kreatif, lebih menarik daripada anak-anak kelas 3. Bedanya juga nanti Pak Daniel tidak akan tuntun kalian satu persatu seperti anak kelas 3 untuk menghasilkan suatu karya. Pak Daniel hanya beri contoh. Silahkan kalian pelajari, kalian buat, dan kalian sesuaikan dengan aplikasi di rumah. Maksudnya apa? Maksudnya kalau di Pak Daniel Microsoft Office 2007, tentunya belum tentu sama dengan aplikasi yang ada di rumahmu, di laptopmu, di komputermu, belum tentu 2007. Bisa jadi 2010, 2019 mungkin, Office 365, macam-macam. Nah, tentu beda ketika kita belajar di sekolah, kita bisa sama rata aplikasinya 2007. Sehingga tempat letak ikonnya nyaris sama dan bisa kalian tiru. Tapi kalau kita belajar di rumah, maka kita harus menyesuaikan. Jadi kalian pelajari, kalian perhatikan, simak betul-betul kata-kata kunci yang bisa kalian ambil untuk kalian pelajari, kalian tiru di aplikasi Microsoft Office yang berada di rumahmu. Loh Pak, kalau tidak punya komputer bagaimana Pak? Silakan datang ke sekolah. Di sekolah disiapkan 4 komputer di dekat ruang guru ya. Itu boleh kalian pakai, kalian pinjam, dan di situ sudah ada akses internetnya. Ya. Kalian juga boleh bisa mengirim ke Google Classroom lewat komputer sekolah. Tentunya harus hafal email dan password emailnya supaya bisa login ke Google Classroom. Ya. Baik, langsung saja ya. Langsung saja kita mulai belajarnya. Kita akan belajar hampir sama dulu juga ya, kayak seingat Pak Daniel pernah juga dibaca di kelas 3. Kita akan review lagi, kita akan belajar membuat bagan. Masih ingat Kak caranya membuat bagan? Banyak yang masih ingat atau banyak yang sudah lupa? Nah, baik Pak Daniel ingatkan lagi ya. Kita sama-sama lagi mengingat, kita sama-sama lagi belajar bagaimana cara membuat bagan. Baik, pertama kalian buka dulu Microsoft Word-nya. Microsoft Word, cara membukanya sebenarnya banyak cara. Bisa membuka Microsoft Word lewat desktop itu tampilan awal di layar komputer. Bisa lewat taskbar itu yang ada di bawah. Ya, di bawah itu namanya taskbar. Ini namanya taskbar. Bisa juga ketika diklik start langsung muncul Microsoft Word-nya, bisa. Tapi ketika Pak Daniel memberi soal nanti satu saat misalnya ulangan, ada pertanyaan, bagaimana langkah-langkah membuka Microsoft Word? Harus dijawab yang lengkap. Mulai dari start, al program, Microsoft Office Word. Jawab yang lengkap. Ya. Itu ya. Paham ya? Baik, lanjut. Sekarang kita melanjutkan bagaimana cara membuat bagan. Pertama, kalian buat posisi kertasnya itu landscape atau tidur. Masih ingat caranya? Itu pick layout, orientation, landscape. Ya. Nah, itu sudah tidur posisinya.
Baik, selanjutnya masukkan judul. Nah, judul kalian bisa pilih di WordArt, cari mana yang menurutmu menarik, nggak harus sama, beri judul sama seperti itu, Bagan Wali Kelas SDK Santa Maria 3. Kalau sudah, klik OK, maka kita sudah dapat judul. Ya. Nah, setelah jadi pun masih bisa dirubah-rubah mana yang menarik word art-nya bagi kalian. Silahkan dipilih mana yang bagus. Baik, sekarang lanjut kita membuat bagan. Di sini Pak Daniel akan contohkan beberapa kesalahan yang membuat tulisan judul jadi hilang ketika kita memasukkan bagan. Bagan ini akan Pak Daniel masukkan, tapi dampaknya judulnya menjadi hilang. Nah, judulnya hilang toh? Ya. Nih, contohnya lagi. Ketika dimasukkan bagan, judulnya jadi hilang. Nah, hilang kan? Nanti kalian pasti akan ada yang mengalami seperti itu. Maka perhatikan betul-betul solusinya seperti apa. Beri jarak di bawah. Nah, di bawah ini beri jarak yang jauh. Beri jarak dulu yang jauh. Baru kalian masukkan bagannya. Bagannya kalian masukkan. Nah, sudah selesai. Nah, sekarang langsung kita isi. Langsung kita isi dengan mulai dari kepala sekolah ya, mulai dari kepala sekolah. Nah, perhatikan baik-baik bagaimana ketika mengisi tulisan di bawahnya. Mengisi tulisan Bu Wahyu itu dengan shift enter, anak-anak, supaya dia berada di bawah tulisan kepala sekolah dengan shift enter. Nah, kemudian enter tab supaya tidak bingung bawahnya dihapus saja. Ya, enter tab, enter tab, enter itu untuk ke bawah, tab itu supaya bisa lebih maju lagi, enter tab supaya bisa lebih maju lagi. Ya, kemudian tulis kelas 1 supaya bisa menuliskan nama Bu Eli, maka perlu shift enter. Nah, dia akan di bawah. Shift ditekan terus enter ya. Lanjutkan, di enter lagi maka kan bisa lanjut. Enter lagi nanti akan lanjut seperti itu. Nggak usah takut salah di undo ya. Nggak usah takut salah. Shift enter itu untuk menuliskan kata-kata di bawahnya. Kalau enter untuk menambah poinnya, menambah cabangnya. Gitu ya. Tab untuk membuat supaya cabangnya itu maju. Nah, seperti ini. Bisa ya? Kalian coba. Kalau salah, di undo. Kalau banyak salahnya, buat lagi dari awal aja. Tidak apa-apa. Mudah. Sudah selesai sampai kelas 6. Selesai sudah. Sekarang kita akan rapikan. Kita besarkan, bingkainya yang dibesarkan ya, jangan isi bagannya, bingkainya yang dibesarkan. Nah, dia turun ke bawah. Nah, jarak di atasnya itu dihapus. Tadi kan ada jarak di atas ya, kita delete. Nah, sudah rapi. Bisa ya anak-anak ya? Baik, kalau sudah bisa, maka kita akan lanjut lagi dengan menambahkan cabang. Ya, kita akan lanjut lagi dengan cara menambahkan cabang. Jadi nanti di kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5 itu kita beri cabang lagi jumlah laki-laki dan perempuan ya.
Bagaimana caranya? Maka simak lagi penjelasan berikutnya. Nanti akan Pak Daniel tampilkan juga data kelas. Ini data kelasnya ada di sebelah kanan. Waduh, ketentangan Pak Daniel. Minggir sebentar. Baik anak-anak, saya lanjutkan bagaimana cara menambahkan cabang lagi di bawahnya. Pak Daniel pindah ke bawah karena di atas ini ada data yang nanti harus kalian ketikkan di bawah, di cabang di bawah. Bagaimana caranya? Baik, simak baik-baik, perhatikan baik-baik caranya. Pertama, kalian harus tekan enter, ya, enter, kemudian di tab supaya dia maju. Nah, itu gara-gara di tab itu bisa maju. Tuliskan data yang ada di atas ini. Tuliskan datanya kalau kelas 1, laki-lakinya 16, perempuan 21. Ingat ya, itu sudah kalian lakukan dulu itu. Kemudian di kelas 2 kalian pindah pakai mouse. Kemudian enter tab supaya maju. Gitu. Paham ya? Bisa ya? Oke, Pak Daniel cepatkan. Ya, datanya ada di atas, kalian buat seperti ini. Nanti Pak Daniel akan tunjukkan hal yang salah dan bagaimana Pak Daniel membetulkan. Kalian bisa tiru. Nah, ini sudah mulai salah ini. Kelas 5-nya sudah terpisah. Nah, Pak Daniel lanjutkan dulu, nanti baru Pak Daniel betulkan. Nah, kelas 6-nya di situ kacau balau. Nah, gimana cara membetulkannya? Ya perhatikan ini di sini kan tidak lurus ini. Kelas 4 di sini, kelas 5 di sini. Ini harus diluruskan dengan cara diklik di tab supaya rapi. Nanti pengaruhnya ke sini nanti. Kelas 6 ini juga tidak rapi toh. Dia keluar. Rapikan, majukan. Dimajukan. Dimajukan dengan tab. Nah, setelah itu lanjutkan lagi isi datanya. Itu bisa ya? Baik. Setelah selesai, sudah selesai ini. Kalian bisa merapikan dengan cara formatnya dirubah-rubah desainnya. Di situ ada pilihan berbagai macam. Kalian pilih mana yang menarik buat kalian. Nah, nanti silahkan tentukan mana yang baik sehingga nanti ketika dikumpulkan jadi menarik ya. Nah, itu tugas kalian yang nanti harus kalian buat. Langkah-langkahnya bagaimana? Langkah-langkahnya tentu setelah membuat ya disimpan. Masih ingat caranya menyimpan? Pasti sudah ingat. Bagaimana? Pertama pertama file ya, kemudian save. Setelah save, pilih tempat menyimpan. Nah, pilih tempat menyimpannya di mana, atau di D, atau di desktop, atau di My Dokumen. Harus ingat tempat menyimpannya supaya nanti ketika mengirim filenya tidak bingung cari di mana. Dan yang terakhir, kalian beri namanya apa, misalnya tugas 1 komputer misalnya seperti itu. Beri nama, ditekan save, sudah tersimpan juga. Itu cara menyimpan ya, ingat kan? Nah, setelah disimpan, kalian buka Google Classroom, kalian kirim di Google Classroom. Kirim tugas ini di Google Classroom, di Google Formulir ya. Bagaimana langkah-langkahnya? Kalau kalian mencoba kesulitan, Pak Daniel baru buka channel YouTube. Di situ Pak Daniel juga baru buat langkah-langkah mengirimkan tugas di Google Formulir untuk anak kelas 1. Kalian bisa lihat itu. Lihat YouTube tentang cara pengiriman tugas untuk anak kelas 1. Caranya hampir sama.
caranya hampir sama, langkah-langkah mengirim tugasnya. Nah, kemudian nanti juga Pak Daniel akan berikan link di keterangan YouTube kelas 5, YouTube-nya kelas 5 ini ya, bukan yang kelas 1. Pak Daniel akan berikan link untuk cek siapa saja yang berhasil mengumpulkan. Jadi kalau kamu nanti mengumpulkan dan berhasil, maka nama itu akan muncul di daftar pengumpulan tugas. Ya, Pak Daniel akan berikan link di bawah nanti ini, di bawah ini. Pak Daniel akan berikan link, kalian masuk nanti akan ketahuan siapa-siapa yang berhasil. Bukan di YouTube-nya kelas 1 ya, di YouTube-nya kelas 1 juga ada link untuk melihat daftar pengumpulan tugas, tapi bukan datanya kelas 5. Nah, kalian buka di YouTube-nya kelas 5 ini supaya nanti bisa lihat siapa yang berhasil mengumpulkan tugas. Bisa dipahami ya? Oke. Demikian yang Pak Daniel bisa sampaikan. Silahkan mencoba, semoga berhasil. Tetap jaga kesehatan, sampai bertemu kembali.